Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada sesi khusus dan sesi spesial untuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketaatan dan ibadah yang telah kita lakukan itu semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedepannya kita terus mendapatkan kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan berbagai macam kegiatan ibadah, mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penuh harapan mudah-mudahan ketika kita semuanya keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa membawa dosa sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh beliau Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau memberikan keterangan lanjutan, wa aslul imani an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Beliau dalam keterangan barusan yang kita baca bersama adalah keterangan tentang seperti apa gambaran iman itu sendiri. Ketika kita mengaku bahwa kita ini merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah, kita mengaku bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku bahwa diri kita adalah orang-orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita mengaku bahwa diri kita adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada para utusan-utusan Allah, baik dari kalangan para rasulnya ataupun para nabinya. Maka seperti apakah kira-kira gambaran keimanan kita kepada itu semuanya? Bagaimana gambaran keimanan kita kepada Allah? Gambaran keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gambaran keimanan kita kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, gambaran keimanan kita kepada para malaikat-malaikat Allah. Dan satu ciri khas yang menjadi kekhususan agama kita, agama Islam ini, bagaimana gambaran keimanan kita kepada hari akhirat. Beliau dalam hal ini mulai menyinggung dan mulai sedikit mengupas tentang gambaran keimanan tersebut. Taruhlah misalkan bagaimana gambaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan keterangan, an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun. Ketika kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mawjudun, memang betul-betul ada. Walaupun mungkin kita semuanya belum pernah ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun iman kita yang memang itu merupakan tuntutan utama di dalam agama kita, wajib bagi kita semuanya, harus bagi kita semuanya untuk percaya, untuk mengimani, untuk mengiktikoti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul ada, walaupun kita tidak pernah melihatnya di alam dunia ini. Bahkan jumhur ulama menyatakan bahwa termasuk sesuatu yang mustahil ketika manusia itu bisa melihat Allah di alam dunia ini. Seandainya ada yang diberikan kesempatan untuk melihat Allah di alam dunia ini, maka sebenarnya dia tidak melihat Allah, akan tapi dia sedang melihat nur dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia hanya melihat secuil dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu pernah terjadi kepada Nabiullah Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Atau itu juga terjadi kepada beberapa
ulama-ulama besar seperti Al-Imam Ahmad bin Hambal dan juga Al-Imam Abu Hanifah yang dalam riwayat-riwayat menyatakan bahwa beliau-beliau semuanya pernah bermimpi, artinya mimpi itu antara sadar dan tidak sadar, melihat Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi teks. Riwayatnya seperti itu. Maka yang dimaksud dalam riwayat itu, yang dimaksud dalam kisah bersejarah itu, beliau tidak sedang melihat wujudnya Allah, tidak sedang melihat zatnya Allah, akan tapi beliau-beliau ditampakkan kepada beliau tentang secuil dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang termasuk sesuatu yang mustahil bagi makhluk semuanya ini untuk melihat zatnya Allah secara langsung dengan kedua matanya. Kecuali nanti di alam akhirat, termasuk yang menjadi keimanan dan juga ciri khas kita sebagai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan sangat mungkin untuk dilihat ketika nanti kita semuanya kembali di alam akhirat. Nah, dari keterangan barusan, apa yang dimaksud dengan aslul iman, pokok atau pengertian asli dari keimanan itu sendiri, yang mana beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memberikan gambaran bahwa gambaran keimanan itu adalah anta'taqida annallaha ta'ala maujudun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Dalam hal ini kemudian antara kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah, baik itu dari kalangan mu'tazilahnya atau dari kalangan murjiahnya atau dari kalangan jahmiyahnya atau dari kalangan qadariyahnya dan seterusnya, ada sebuah perbedaan yang mencolok dalam masalah yang seperti ini. Kita sebagai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang dimaksud dengan keimanan adalah at-tasdiq al-jazim, sebagaimana hal itu dibahas dan diulas oleh salah satu pensyarah kitab Risalatul Jami'ah yang memiliki judul Al-Anwarul Lami'ah, yang mana kitab Al-Anwarul Lami'ah ini ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Basaudan. Dalam hal ini beliau Syekh Abdullah Basaudan memberikan keterangan, ikhtalafal ulama'u mal imanul munjiyu. Para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan iman, yang mana iman ini memiliki kekuatan, memiliki fungsi untuk menyelamatkan pemilik iman tersebut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Abdullah Basaudan memberikan keterangan, hal huwa tasdiqul qalbi wa id'anuhu aw la budda minan nutqi bisyahadatain. Apakah keimanan kita itu bisa dianggap sebagai satu keimanan yang sah hanya cukup dengan tasdiqul qalbi wa id'anuhu? Kita memiliki rasa percaya yang kuat di dalam hati kita terhadap segala hal yang memang wajib untuk kita imani. Atau keimanan kita itu baru bisa dianggap sah, keimanan kita itu baru bisa dianggap yang muktabar, baru bisa dianggap legal ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang kemudian menjadi perselisihan di antara para ulama-ulama kita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, yang nanti ini akan merembet kepada para ulama-ulama lain di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau kemudian memberikan keterangan, iktamada aktsaru ashabina wal maturidiyyu minal hanafiyati. Para ulama jumhur dari kalangan Asy'ariyah, yaitu para ulama-ulama yang mereka ini dalam hal keyakinan, dalam hal ilmu kalam, dalam hal ilmu akidah, mengikuti mazhab yang dimunculkan oleh beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan juga beberapa ulama dari kalangan mazhabnya Al-Maturidi, yang mana kelompok Asy'ari ini dan juga kelompok Al-Maturidi ini sudah terbukti sekian ratus, sekian ribu lamanya dalam bertahun-tahun perjalanan agama Islam ini, bahwa dua kelompok inilah yang kemudian secara sah dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan selain keduanya. Bahwa jumhur ulama dari kalangan Al-Asy'ari dan juga jumhur ulama dari kalangan Al-Maturidi memberikan keterangan annahu at-tasdiqu bil qalbi faqat. Yang dimaksud dengan iman
Artinya iman seseorang itu bisa menjadi sah, dianggap sebagai satu keimanan yang legal, satu keimanan yang muktabar, satu keimanan yang sah adalah ketika dia itu hanya memiliki rasa percaya yang kuat di dalam hatinya saja. Walaupun mungkin dia itu masih belum melafalkan, belum berikrar dengan menggunakan 2 kalimat syahadat. Ketika dia itu punya rasa percaya yang seperti itu, maka ini sudah sah dianggap sebagai satu gambaran keimanan. Dan untuk nanti masalah pengucapan 2 kalimat syahadat, itu menurut beliau, menurut ulama-ulama jumhur, bukan merupakan syarat dari keimanan, tapi kemudian itu adalah syarat orang ini dianggap sebagai Islam. Orang ini dianggap sebagai seorang muslim. Ketika dia itu hanya memiliki rasa keyakinan yang kuat dalam hatinya, namun kemudian dia ini belum melafalkan 2 kalimat syahadat, maka menurut jumhur ulama orang ini hanya dianggap sebagai seorang mukmin saja, tapi masih belum menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, jumhur ulama dalam madhab yang seperti ini, beliau menandaskan bahwa salah satu, bahkan ini menjadi rukun yang pertama dalam rukun-rukun Islam adalah syahadataini. Dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mana 2 kalimat syahadat ini merupakan syarat agar supaya setiap orang tadi itu bisa betul-betul dianggap sebagai seorang muslim. Dan ketika dia itu memiliki keimanan yang seperti demikian, artinya memiliki rasa kepercayaan dalam hatinya saja, bagaimana kemudian dia itu mengaplikasikan, mengamalkan, menerapkan keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari? Syekh Abdullah Basaudan memberikan keterangan lanjutan, wa yakfi al-ijmalu fima yulahadu bihi ijmalan wa yushtaratu tafsilu fima yulahadu tafsilan. Ketika misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan mengimani satu hal itu secara global, artinya tidak secara rinci, tidak secara detail, maka kita cukup mengimani hal tersebut secara global saja, tanpa harus memperincinya. Contoh misalkan, kal imani bil malaikati wal kutubi war rusuli. Kita mengimani tentang adanya kitab-kitab yang memang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang ratusan itu. Karena memang jumlah yang ratusan itu kita hanya diwajibkan secara global mengimaninya, tidak secara rinci mengimaninya, maka untuk iman kita ini supaya sah mengimani kitab-kitab tersebut, kita cukup percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang pernah menurunkan kitab-kitab kepada beberapa rasul dan juga beberapa nabi-nabinya dengan kitab-kitab dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika misalkan keimanan kepada kitab-kitab itu memang dituntut untuk percaya secara rinci. Contoh misalkan seperti iman kepada 4 kitab utama yang pernah diturunkan kepada Allah, yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf. Yang pertama yaitu kitab Zabur, lalu kemudian kitab Taurat, lalu kemudian kitab Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan keimanan kita terhadap kitab 4 tersebut supaya kita mengimaninya secara rinci. Artinya, ketika kita itu ditanya misalkan oleh seseorang, apakah kitab Zabur itu adalah kitabnya Allah yang pernah diturunkan kepada Nabi Daud, maka kita harus mengimaninya dan menjawabnya dengan iya. Kitab Zabur merupakan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang rasulnya yang bernama Nabi Daud. Ketika kita ditanya misalkan, apakah kitab Taurat itu juga termasuk kitabnya Allah? Maka kita harus menjawabnya. Kita harus mempercayainya bahwa kitab Taurat itu memang betul-betul kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah satu rasulnya yang bernama Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan gambaran keimanan kita yang memang dituntut untuk secara rinci mengimani kitab-kitab tersebut. Demikian juga iman kita kepada para rasul misalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para rasul yang tidak terbilang jumlahnya. Hanya Allah yang tahu sejauh mana dan seberapa banyak rasul-rasul itu. Hanya saja beberapa ulama kemudian memperinci jumlah para nabi itu sekian ratus ribu, jumlah rasul itu sekian ribu. Ini merupakan ijtihad
berdasarkan beberapa riwayat yang ada tentang hal-hal yang seperti demikian. Namun untuk secara konkretnya, berapa jumlah nabi yang pernah diutus oleh Allah, berapa jumlah rasul yang memang pernah diutus oleh Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah mereka. Namun khusus untuk 25 nabi, Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita semuanya untuk mempercayai, untuk mengimani bahwa 25 nabi tersebut memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Memang beliau-beliau semuanya adalah manusia-manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah, lalu kemudian beliau semuanya menyampaikan wahyu-wahyu tersebut kepada umatnya masing-masing, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita mengenal tentang 25 nabi dan rasul ini merupakan satu hal yang wajib untuk kita imani secara rinci, bukan secara global. Gambarannya, sekiranya kita misalkan ditanya, apakah Nabi Nuh itu merupakan utusan Allah, kita menjawabnya dengan iya. Sekiranya ada orang yang tanya, apakah Nabi Yahya itu merupakan keturunan Allah, merupakan utusan Allah, kita menjawabnya dengan iya. Apakah Nabi Yusuf itu termasuk Rasulnya Allah? Kita menjawabnya dengan iya. Apakah Nabi Zakaria itu termasuk utusan Allah? Kita menjawabnya dengan iya. Apakah Nabi Lut itu termasuk utusan Allah? Kita menjawabnya dengan iya. Kita mengetahui bahwa memang 25 Nabi dan Rasul ini memang betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang selain 25 ini. Taruhlah misalkan seperti Luqmanul Hakim. Para ulama sendiri pun juga berbeda pendapat tentang status Luqmanul Hakim ini sendiri. Apakah beliau memang betul-betul seorang nabi yang diutus oleh Allah, ataukah beliau ini sebatas kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diadakan di tengah-tengah umat Islam? Nah, ketika kita misalkan ditanya apakah Luqmanul Hakim ini termasuk utusan Allah, lalu kemudian kita itu tidak bisa menjawabnya, entah wallahu alam apakah beliau termasuk nabi atau rasul, apakah beliau hanya sebatas wali saja, kita tidak bisa menjawabnya, maka hal ini tidak berpengaruh kepada keimanan kita semuanya. Karena memang hal seperti ini tidak wajib diimani secara rinci. Nah, ini sekedar gambaran. Lalu kemudian beberapa ulama yang lain itu juga mensyaratkan bahwa keimanan ini memang harus dibarengi dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Sehingga ketika orang-orang ini mengaku sebagai orang-orang yang beriman, namun kemudian dia itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang-orang yang seperti ini dianggap masih belum mukmin. Karena dia hanya memiliki keimanan saja, namun dia itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, kelompok ulama-ulama yang seperti ini, yang menyatakan bahwa keimanan itu harus dibarengi dengan 2 kalimat syahadat, beliau-beliau memiliki pemahaman bahwa 2 kalimat syahadat bukan merupakan syartul Islam, tapi dia menyatakan, tapi 2 kalimat syahadat merupakan syatrul iman. Separuh atau setengah dari keimanan adalah 2 kalimat syahadat. Dan kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki keyakinan yang seperti hal yang tersebut. Nah, tentang bahwa kita semuanya memang wajib untuk mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu zat Tuhan semesta alam yang maujud, memang betul-betul ada walaupun kita itu tidak pernah melihatnya, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Demikian juga keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita memang belum pernah berjumpa dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada masa-masa sekarang ini, maka kita tetap wajib untuk percaya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebuah riwayat yang dimunculkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya beliau, suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabatnya, Ayyul imani a'jab? Kira-kira menurut kalian, iman yang seperti apakah yang paling mengagumkan? Maka kemudian para sahabat ini menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi dengan menyatakan al-malaikatu ya Rasulullah. Iman yang paling mengagumkan adalah imannya para malaikat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawabnya, wa kaifa la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mungkin mereka ini tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka setiap saat senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian para sahabat ini menjawab,
farrusulu ya Rasulullah. Maka kemudian yang iman kalau gitu, yang imannya paling mengagumkan adalah imannya para rasul dan para nabi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa kaifa la yu'minun wal wahyu yanzilu ilaihim. Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul ini tidak beriman kepada Allah, sedangkan wahyu itu terus-terusan turun kepada para nabi dan rasul tersebut. Lalu kemudian para sahabat bertanya lagi, memberikan pernyataan lagi. Fanahnu ya Rasulullah. Kalau begitu kami wahai Nabi Muhammad, kami para sahabatmu ini adalah orang-orang yang paling mengagumkan imannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab pernyataan itu dengan wa kaifa la tu'minun wa ana baina adhhurikum. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman sedangkan aku, kata Nabi Muhammad, sebagai sosok Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau sosok afdolul makhlukin, sosok yang paling indah, paling bagus di antara semua makhluk-makhluknya Allah, sedang berada di tengah-tengah kalian semuanya, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Faman ya Rasulullah, kalau begitu siapakah wahai Kanjeng Nabi Muhammad makhluk yang dia itu memiliki keimanan paling indah? Rasulullah SAW menjawab, qaumun ya'tuna min ba'dikum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Yang artinya yaitu orang yang paling indah imannya, orang yang paling mengagumkan imannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian nanti. Orang-orang yang mereka ini tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah berjumpa dengan kalian. Mereka hanya mendapati lembaran-lembaran Al-Quran saja. Mereka hanya mendapatkan lembaran-lembaran tentang sabda-sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya diberitakan bahwa lembaran ini adalah kalamullah. Lembaran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam lembaran-lembaran ini terdapat hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam lembaran-lembaran ini tertulis sabda-sabda, dawuh-dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yu'minuna bima fiha. Lalu mereka beriman dengan isi dari lembaran-lembaran tersebut, beriman dan percaya terhadap kandungan dari lembaran-lembaran tersebut. Hum afdolul khalqi imanan. Merekalah makhluk yang paling sempurna, paling indah keimanannya dibandingkan semua makhluk yang pernah ada. Dari riwayat hadis yang seperti ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada orang-orang yang indah imannya, berkilau-kilau imannya, walaupun mereka ini belum pernah berjumpa dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menyaksikan bagaimana wahyu itu turun, tidak pernah menyaksikan bagaimana hadis-hadis itu muncul, seperti apa kronologinya, penyebabnya, dan seterusnya. Mereka tidak tahu. Namun kemudian mereka ini menjadi orang-orang yang percaya penuh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya penuh terhadap hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Percaya penuh dengan isi substansi dari firman-firman tersebut. Maka orang-orang seperti inilah yang menjadi orang-orang pemilik iman yang paling sempurna. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang-orang yang memang dalam waktu-waktu yang seperti sekarang ini belum pernah berjumpa dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun kita memiliki keimanan kepada beliau, kita memiliki keimanan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap kepada Allah mudah-mudahan iman kita termasuk iman-iman yang paling afdol, iman-iman yang paling mengagumkan, dan ini bisa kita banggakan nanti di hadapan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat hadis, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, ummati kal mator, umatku laksana seperti hujan yang sedang turun, la yudro fi ayyiha barokah, yang tidak pernah bisa diketahui di sisi manakah keberkahan itu muncul dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah di awalnya, entah di tengah-tengahnya, entah di akhirnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala membagikan keberkahan untuk seluruh umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.